Nabi. Kisah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Selamat menonton. Kisah iblis dan laki-laki penebang pohon. Seorang penebang pohon berjalan ke arah gerbang sambil menyapa semua orang yang ditemuinya. Kau mau pergi kemana? Aku hendak pergi keluar kota. Seseorang memintaku menebang pohonnya. Di tengah perjalanan, seorang laki-laki menabrak si penebang pohon. Kawanku, mengapa kau terburu-buru sekali? Oh, si penebang pohon. Sungguh tepat sekali. Aku baru saja ingin ke rumahmu. Ada hal yang ingin aku katakan kepadamu. Mengapa kau ingin bertemu denganku? Aku melihat orang-orang menyembah sebuah pohon besar tak jauh dari kota. Bukankah kau harus mengingatkan mereka? Hanya kau yang bisa melakukannya karena kau lebih mengerti soal agama di kota ini. Apa benar? Kalau begitu, aku harus mengingatkan mereka. Memang, si penebang pohon dikenal sebagai orang yang saleh di kota itu. Jika tidak ada pekerjaan di luar kota, ia sering mengajarkan Al-Quran dan juga hadis kepada para penduduk. Ia juga tak segan-segan memberi peringatan kepada orang yang melanggar aturan Allah. Karena itulah, si penebang pohon merasa marah ketika mendengar kabar ada yang berbuat syirik. Si penebang pohon bergegas menuju ke tempat yang dimaksud laki-laki tadi. Sesampainya di sana, ia benar-benar terkejut. Lihatlah, orang-orang memohon kepada sebuah pohon besar. Mereka juga melantunkan pujian. Namun, bukan pujian kepada Allah, melainkan kepada pohon besar itu. Pohon keramat yang agung, berilah kami kekayaan. Astagfirullah, aku tidak bisa membiarkan kemusyrikan ini terus terjadi. Aku harus menasehati mereka dan menebang pohon itu. Ketika jarak si penebang pohon dengan pohon besar itu semakin dekat, tiba-tiba saja ada seorang kakek tua yang mencegahnya. Kau mau pergi kemana? Siapa kakek ini? Aku tidak pernah melihatnya. Aku ingin menebang pohon besar itu. Aku hendak mengingatkan orang-orang itu bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah di muka bumi ini. Sungguh bodoh orang-orang itu. Kalau mereka mau kaya, harusnya mereka berusaha, bukan meminta pohon yang tidak bisa bergerak. Untuk sesaat, kakek itu merasakan ketakutan luar biasa. Ia merinding melihat tekad si penebang pohon. Bukankah mereka tidak mengganggumu? Biarkan saja mereka dan kembalilah. Tidak, aku harus menebangnya. Mereka berdua sama-sama mempertahankan tekad masing-masing. Akhirnya, perkelahian pun terjadi. Tak lama kemudian, si penebang pohon berhasil mengalahkan kakek itu. Menyerahlah sekarang, kek. Kau tidak akan bisa menghentikanku. Kakek tua itu tak kehabisan akal. Ia membujuk si penebang pohon dengan tawaran yang menggiurkan. Jika kau bersedia untuk tidak menebang pohon itu, aku jamin kau akan menemukan 2 dinar di bawah bantalmu setiap pagi. 2 dinar saja bisa menghidupi keluargaku selama seminggu. Apalagi kalau setiap hari. Apa kau bisa menjaminnya? Tentu saja. Baiklah, aku menerima tawaranmu. Si penebang pohon membatalkan janjinya hari itu dan pulang ke rumah. Ia ingin menguji apakah ucapan kakek tadi dapat dipercaya. Apakah ada barang yang ketinggalan, suamiku? Tidak, tiba-tiba aku ingin beristirahat saja.
Si penebang pohon tidak menceritakan kejadian tadi. Ia tidak ingin menceritakan hal yang belum pasti. Pagi hari berikutnya, si penebang pohon terkejut melihat 2 dinar di bawah bantalnya. Aku tidak menyangka ucapan kakek itu benar-benar terjadi. Apa maksudmu? Si penebang pohon lantas menceritakan pengalamannya kemarin. Jangan-jangan ini hanya tipu daya setan. Ini adalah keajaiban yang datang kepada kita. Si penebang pohon terus-menerus menemukan uang dari bawah bantalnya. Dan ia selalu menghabiskan uang itu dalam sekejap mata. Apakah kita tidak terlalu boros? Tenang saja, bukankah uang itu terus datang setiap pagi? Kita bahkan tidak perlu melakukan apapun. Begitulah si penebang pohon menjadi berubah setelah mendapat banyak uang. Persis pada hari ke-7, si penebang pohon marah-marah. Alasannya, ia tidak lagi menemukan uang di bawah bantal. Kenapa tidak ada uang sama sekali? Si penebang pohon dan istrinya lantas memeriksa setiap sudut rumah dari pagi hingga sore hari. Tapi hasilnya nihil. Kakek itu telah mengingkari janjinya. Si penebang pohon bergegas mengambil kapak besar dan berjalan keluar rumah. Ia berniat untuk menebang pohon besar itu. Harusnya aku menebangnya dari dulu. Kenapa aku bisa percaya kepada kakek itu? Sesampainya di sana, si penebang pohon tidak menggubris kakek tua yang terus mencegahnya. Si kakek pun kesal dan menantang si penebang pohon untuk berkelahi. Sayang sekali, kakek itu berhasil mengalahkannya. Menyerahlah. Aku adalah iblis yang menyamar. Aku mencegahmu agar kemusyrikan terus terjadi. Kau datang pertama kali untuk menebang pohon itu ikhlas karena Allah semata. Maka Allah membuatmu menang. Namun kali ini kau datang karena tidak menemukan uang di bawah bantal. Oleh karena itu Allah tidak membantumu. Sehingga aku bisa dengan mudah mengalahkanmu. Si penebang pohon terhenyak. Ia merasa tertampar mendengar jawaban iblis itu. Astagfirullah, aku sungguh telah berbuat dosa. 2 dinar itu telah mengambil iman dan rasa ikhlas dalam hatiku. Sejak saat itu, si penebang pohon dan istrinya terus bertaubat kepada Allah, bertekad untuk menjadi hamba yang lebih baik lagi. Halo teman-teman, ini dia aplikasi buku cerita yang seru. Di sini, kamu bisa membaca banyak sekali kisah dari 25 nabi dan para sahabat. Selain buku cerita, ada juga animasi dan permainan seru. Kisah Nabi Muhammad SAW. Keadaan kota Mekah tidak lagi aman bagi Nabi Muhammad. Cerita ini dilengkapi dengan narasi dan suara. Di akhir cerita terdapat hikmah yang penting bagi kita semua. Kisah dari Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar sambil bermain sangat menyenangkan. Seru bukan? Yuk, download sekarang. Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.